Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samudra Supriyadi dengan NIM 04221081. Hari ini saya akan mendemonstrasikan apa itu WSN dan IoT. Yang pertama itu ada WSN atau Wireless Sensor Network. Bahasa Indonesianya itu jaringan sensor nirkabel. WSN adalah sebuah jaringan yang terdiri dari kumpulan perangkat keras kecil tanpa kabel atau biasa disebut node yang tersebar di suatu area fisik. Tujuan utama jaringan ini adalah untuk mendeteksi, mengukur, dan mengumpulkan data fisik dari lingkungan tersebut seperti suhu, getaran, atau tekanan, dan mengirimkannya ke satu titik pengumpul utama secara lokal. Baik, yang kedua itu ada IoT atau biasa disebut Internet of Things. IoT adalah sebuah konsep teknologi di mana berbagai perangkat keras termasuk sistem WSN dihubungkan ke jaringan internet berskala global. Tujuan IoT adalah agar perangkat-perangkat ini dapat saling bertukar data, dianalisis oleh komputer pusat atau server atau cloud, dan dikendalikan dari jarak jauh melalui aplikasi, terlepas dari di mana perangkat itu berada. Adapun hubungan keduanya itu, WSN adalah sistem pengumpul data di lokasi fisik, sedangkan IoT adalah sistem yang membawa data dari lokasi tersebut ke internet untuk diolah lebih lanjut. WSN seringkali menjadi komponen dasar dari sebuah sistem IoT. Selanjutnya ada arsitektur sistem. Secara teknis, arsitektur sistem yang menggabungkan WSN dan IoT terbagi dalam 4 lapisan utama dari bawah ke atas. Yang pertama itu ada lapisan persepsi atau perception layers. Ini adalah area kerja WSN, terdiri dari sensor fisik yang terpasang di lokasi untuk mendeteksi dan mengumpulkan data dari lingkungan sekitar. Yang kedua itu ada lapisan jaringan atau gateway. Perangkat di lapisan ini berfungsi sebagai jembatan. Gateway menerima data dari lokal dari sensor-sensor SN menggunakan sinyal jarak dekat seperti Bluetooth atau Zigbee, lalu meneruskan data tersebut ke internet menggunakan Wi-Fi, jaringan seluler 4G atau 5G, atau menggunakan kabel optik kabel fiber optik. Selanjutnya ada lapisan pemrosesan atau processing. Ini adalah pusat penyimpanan atau database dan server komputer di internet. Disinilah data mentah dari sensor disimpan, digabungkan, dan dianalisis menggunakan perangkat lunak komputer. Selanjutnya ada lapisan aplikasi. Ini adalah perangkat lunak antarmuka yang digunakan oleh manusia, misalnya di aplikasi smartphone atau layar monitor di komputer. Lapisan ini menerapkan hasil analisis data ke layar pengguna dan menyediakan tombol untuk mengirimkan perintah balik ke mesin di lapangan. Selanjutnya ada peran sensor, node, dan komunikasi. Ketiga elemen ini adalah komponen fisik penggerak sistem pengumpulan data. Yang pertama itu ada peran sensor. Sensor adalah komponen perangkat keras atau hardware yang bersentuhan langsung dengan lingkungan. Perannya murni mengukur parameter fisik seperti mendeteksi tingkat cahaya, perubahan suhu, atau mendeteksi gerakan dan mengubah besaran fisik tersebut menjadi sinyal listrik atau data digital mentah. Yang kedua itu ada peran node. Node atau sensor node adalah modul elektronik kecil yang menampung sensor. Sebuah node memiliki sensor, prosesor komputer dasar, memori kecil, dan sumber daya dari baterai dan pemancar radio. Peran node adalah membaca sinyal listrik dari sensor miliknya, memformat sinyal tersebut menjadi paket data digital yang rapi, dan memancarkan data tersebut secara nirkabel ke node lain atau ke gateway. Selanjutnya ada peran komunikasi. Komunikasi merujuk pada protokol perangkat lunak dan gelombang radio atau frekuensi yang digunakan perangkat untuk saling bertukar data. Peran sistem komunikasi adalah menyediakan jalur transmisi
yang stabil dan aman. Memastikan paket data yang dikirimkan oleh Node dapat tiba di gateway dan diteruskan ke server internet tanpa mengalami kerusakan atau kehilangan data di tengah jalan. Baik, ini kita sampai ke tahap pengujian ya. Di sini dia itu datanya sudah terkirim ya dari transmitter ke receiver. Oke, yang dikirim dari transmitter ke receiver ini mencakup ID Node menggunakan NIM saya sendiri, kemudian ada suhu, terus tuh ada kelembapan. Nah, dia kalau yang di sini ibarat yang dari transmitter itu suhunya 28, otomatis di receiver juga sama. Terus tuh dia kalau dari transmitter ini di ibarat kita tiup, dia itu suhunya akan berubah. Berikut juga yang di receiver sini dia bakalan berubah juga. Nah, kemudian kita lanjut ke receiver. Receiver ini yaitu data yang diterima dari transmitter. Datanya berupa apa? Yaitu dari transmitter, suhu, kelembapan, sampai RSSI. Oh, ini datanya itu yang diterima dari transmitter ke receiver itu, ini ada ID Node, suhu dan kelembapan. Kemudian ada RSI. Nah, kemudian di sini kan ada DBM. DBM itu apa sih? Itu tuh jarak sinyal antar transmitter ke receiver. Nah, dia kalau ininya semakin besar angkanya, itu berarti dia kayak sinyal pengirimannya itu semakin jelek gitu. Tapi kalau dia semakin kecil angkanya sampai kayak mendekati ke 0, itu semakin bagus. Contohnya itu begini. Ini kan jauh. Nah, itu kan dia ini angkanya di minus 111 dBm. Terus kalau kita dekatkan, dia itu angkanya akan menjadi kecil. Nah, dia menjadi 97 dBm. Nah, itu menandakan bahwa kalau transmitter sama receivernya didekatkan, itu sinyalnya semakin bagus. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, sekarang kita sampai di tahap menjelaskan apa sih fungsi dari codingan-codingan ini. Oke, bisa kita lihat di sini yang pertama itu ada include. Include itu fungsinya buat apa sih? Include itu berfungsi memanggil library untuk LoRa dan sensor DHT11, mengatur letak pin kabel, menyiapkan node ID dan menciptakan objek sensor. Kemudian itu ada void setup. Nah, void setup itu fungsinya apa sih? Void setup sendiri fungsinya menyalakan komunikasi ke layar monitor, menghidupkan sensor DHT11 agar mulai bekerja, dan menyalakan pemancar radio LoRa di frekuensi 433 MHz. Kemudian ada void loop. Fungsi dari void loop ini mengambil data suhu dan kelembapan dari sensor. Jika sensor gagal membaca, program akan menampilkan error dan mengulang proses pembacaan dari awal. Yang kedua itu selanjutnya ada string payload. Nah, string payload ini fungsinya apa sih? String payload tersebut fungsinya menggabungkan ketiga data, mencakup ID, suhu, dan kelembapan menjadi satu kalimat pendek yang dipisahkan oleh tanda koma. Contohnya menggunakan NIM saya seperti 04221081, 28,50. Nah, 28,50 ini itu tuh suhu. Kemudian ada 75. Nah, 75 derajat ini itu tuh 75% ini itu tuh kelembapannya. Ini dilakukan agar data ringan saat diterbangkan ke udara. Kemudian itu ada
LoRa LoRa ini, bagian LoRa ada 3 LoRa nih. Fungsinya itu fungsi yang pertama itu ada LoRa begin paket. Itu fungsinya untuk membuka jalur pengiriman. Kemudian ada LoRa print, itu fungsinya untuk memasukkan payload tadi ke dalam paket. Lalu ada N paket, fungsinya secara fisik memancarkan gelombang radio LoRa ke udara. Kemudian ada serial print. Fungsi dari serial print ini apa sih? Itu fungsinya untuk menampilkan teks laporan ke layar monitor komputermu atau komputer kita bahwa data sudah sukses meluncur. Setelah itu delay 5000 menyeluruh alat istirahat 5 detik. Nah, delay 5000 ini 5000-nya itu maksudnya 5 detik sebelum kembali mengulang membaca sensor dan mengirim data lagi. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan codingan dari receiver. Nah, yang pertama itu ada include dan define. Fungsinya itu apa sih? Fungsinya itu memanggil library atau LoRa dan memberi tahu program di pin mana saja modul LoRa dicolokkan ke papan ESP32. Selanjutnya itu ada void setup. Nah, fungsi dari void setup ini menyalakan komunikasi layar atau serial dan menghidupkan mesin radio LoRa tepat di frekuensi 433 MHz. Dalam tanda kurung tuh kayak atau istilah lainnya itu harus sama dengan alat pengirim. Selanjutnya itu ada void loop. Nah, fungsi dari void loop di receiver ini mengecek udara terus-menerus. Jika ada sinyal data mendarat, program akan masuk ke blok if untuk memprosesnya. Kemudian itu ada while. Nah, apa sih fungsinya while ini? Fungsi while itu mengambil data huruf demi huruf lalu digabungkan jadi satu kalimat utuh. Misalnya 042210.28.50,75 variabel RSSI mencatat seberapa kuat sinyal tersebut. Kemudian ada in RSSI. Fungsinya itu mencari letak tanda koma lalu memotong atau menggunting teks gabungan tadi menjadi bagian-bagian terpisah, mencakup ID, suhu, dan kelembapan. Selanjutnya ada serial print. Data diterima itu tuh fungsinya mengetikkan hasil data yang sudah dipotong dan dirapikan tadi ke layar serial monitor komputer kita agar mudah dibaca. Mungkin sekian yang saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon maaf. Terima kasih.